Sawadika. Sawadika. Balik lagi sama gue Raisa dan Razni. Kakumka, Pongki Kongchika. Series lanjutan dari season satunya yaitu Girl from Nowhere season Atau 2. Apa judul bahasa Indonesianya, Cak? Kebetulan ininya di bulan Ramadan ya. Iya, di bulan Ramadan kemarin Lebaran. ya. Jadi Girl from Wallahualam. Wah, Girl from Wallahualam ya. Jadi Girl from Wallahualam ini ceritanya tentang ada ya lanjutannya si Nano ya, Nano Naka Sawadika masuk ke petualangan berikutnya lah gitu. Ke sekolah-sekolah yang menurutnya kayaknya ini ada masalah nih di sekolahnya gitu. Cuma yang baru di sini ada karakter namanya Yuri. Nah, diperanin sama siapa? Chanya McClory. Cakep banget sih. Cakep banget asli. Ih, cantik banget. Kalau komen-komen di IG kan. Kamu lebih cantik. Cantik gitu. banget. Makasih sayang. Actingnya masih bagus, lalu of course Kitty Cica. Mantep lah, itu udah. Itu Nano gitu, semua orang udah tahu banget. Nano rame matinya. Kalau di judul yang sebelumnya kita videonya Nano rame matinya. Menanti-nantikan si Jamie James itu yang di episode 1. Episode 1 yang hamil, cowok hamil ya. Itu gue, ya mungkin karena gue udah tahu, ini Kitty Cica udah bagus lah gitu. Tapi di episode 1 karena emang gue juga suka sama Jamie James, jadi sangat menantikan acting dia yang dari sebelum-sebelumnya range baru lagi nih di sini, termasuk si Chanya McClory. Ya Jamie James sih cocok ya jadi anak fuckboy. Dia main di Bad Genius. Kayak juga. Di Bad Genius kan dia juga kayak orang kaya, fuckboy. Dia beda banget kalau nonton ini Batman Academy, mungkin ada yang nonton juga. Nah itu dia mainnya sebagai cewek. Nah di sini juga hamil tapi sebagai cowok. Chanya di sini ternyata oke juga ya buat jadi saingannya Nano. Iya, gitu. knowingnya dapet. Agak lebih brutal, agak lebih sadis, brutal. Iya. Isunya tetap sih. Pasti. Isu yang dibawa ya masih tetap tentang masalah-masalah yang terjadi di sekolah gitu, kayak apa sih, kayak cowok yang suka nidurin cewek kan, kayak dia main ini malah fuckboy gitu. Terus ada juga yang peraturan sekolah tuh mengekang banget, padahal yang bikin peraturan nggak kayak gitu, gitu, kayak nggak taat sama aturannya. Conflicted sih gimana kehadiran si Yuri ini, ya mungkin niatnya emang apa ya, mau memberikan sesuatu yang baru kan, rivalnya Nano nih biar seru, Nano nggak terlalu sendiri nih, kasihan gitu kan. biar ada tandingannya, cuman bingung aja sih arahnya kemana. Maksudnya apa? Ya mungkin ada di season berikutnya, cuman jadinya bikin season 2-nya ya bingung. Kalau dibilang tuh si Yuri ini perwakilan dari balas dendam, kalau Nano lebih ke karma. Oh gitu, lu nangkap gitu. Kalau Nano kan lu mikir sendiri deh gitu kan, kayak dikasih 9 lu mikir pelajaran. Iya, dikasih pelajaran gitu ya. Kalau dia udah mati ya. Apapun terjadi semuanya harus. Episodenya sekarang juga lebih dikit, alhamdulillah ya. 8 episode. Gue nggak kuat deh kalau sebanyak kemarin. Dan ini mungkin ada karena ada si Yuri ini ya tadi, meski keberadaan dipertanyakan tapi ada benang merahnya. Jadi setiap kita oh ada yang ditunggu nih di episode berikutnya tentang si Yuri ini siapa, ngapain lagi gitu. Muncul kan. Lagi. Nyambung kan? Kalau dulu kan sama sekali nggak nyambung tuh yang episode season 1. Beda-beda. Mungkin yang kayak yang pertama kan impactful banget itu kan. Dengan pesan-pesannya. Tapi simple dan karma gitu, jadi emang bagus gitu saatnya orang mikir punya pelajaran. Nah si Yuri ini datang ya buat gangguin si konsepnya Nano yang menurut gue udah bener gitu di awal. Bener. Udah di awal ngebangunnya, oh ini tentang peraturan, tentang apa kayak lu jangan main asal ambilin cewek, gitu juga kan si Nano kan juga sempat bilang tuh yang kayak masa kita bisa ngejudge di dunia abu-abu ini gitu, yang kayak kita siapa sih? Bener. Yuri datang buak gitu, gimana sih? Gak dapet satirnya gitu. Dark dan too much ya, jadi terlalu dark gitu loh, maksudnya kayak bunuh-bunuhan mulu isinya. Jadi beberapa gue cepetin sih. Jadi terlalu banyak darah menurut gue. Beda gitu loh. Eksplisitnya parah. Kalau yang season 1 kan ada beberapa yang emang dia stylish aja gitu. Stylish terus tetap tujuannya satir kan, kayak ngasih kritik gitu lah. Yuri ini jadinya asal muasalnya tuh nggak kayak Nano gitu loh. Jadi nggak jelas gitu loh. Apakah Girl from Nowhere ini sebuah cult? Nah itu dia. Orang bisa jadi Girl from Nowhere tuh karena apa gitu? Apakah karena harus minum darah? Dan Yuri jadinya nggak nowhere karena dari Nano. Jadi Girl from Nano. Iya, dia bilang anaknya ibu gitu. Ada darahnya udah dalam tubuhnya Darah Yuri. lu ada di tubuh gua. Ibu. Sebenarnya ceritanya jadinya agak predictable, nggak gimana ya? Kayak ya udah arahnya ke sana tapi dengan mati aja, udah jadinya boring. Cuma dikasih konfliknya tuh Nano udah punya rencana, digagalin sama Yuri. Iya kan, jadi gitu doang kan di konfliknya. episode lahir apalagi tuh. Jadi nggak fokus ke cerita utamanya gitu loh. Nah, treatmentnya kan kalau season 1 beda-beda ya. Maksudnya beda sutradara, beda banget treatmentnya. Jadi kayak ada yang
ini banget, artsy banget. Ada yang kayak apa tuh, reality show. Menarik tuh, kayak nonton Black Mirror kan. Kalau yang sekarang hampir semuanya sama sih. Iya sih emang. Cuma satu dong episode 6 tuh yang Liberation. oh ini banget apa kayak film Eropa banget lah gitu, hitam putih, gambarnya 4:3 gitu. Udah itu doang yang beda. Bukan aneh sih, lebih kayak apa sih gitu. Apa sih gitu. Ya itu si episode 2 True Love. Udah, sama episode 2 gue juga 7 sama si Jenny X itu. Oh iya, Jenny X yang influencer. Yang live. Ini nih masalahnya kayak udah sering gitu. Jadi kayak treatmentnya sama aja gitu loh. Iya. Dan gak ada yang bener-bener wah banget. Dan itu disitu lagi-lagi kita lihat Yuri sama Nano berantem. Si cewek ini korbannya malah si cewek ini kan. Jadinya kayak ini aku tolong gitu. Harusnya kan masalahnya si cewek ini sama bapak kan, ibunya. Iya. Jadi Yuri versus Nano lagi gitu. Iya. Sama episode terakhir ya. Selalu ya episode terakhir tuh kenapa sih? Zong sih tapi dari season 1 tuh gue gini sih anti klimaks mulu dah. Di tengah-tengah udah lumayan panas. Gue benci banget berantemnya mereka sih di episode akhir tuh. Yang gak jelas anjir. Ini ya rebut-rebutan pisau gitu yang kayak antara ibu sama anaknya. Terus anaknya ya kayak sosok di plot twist gitu kan. Iya. Ternyata bukan ibunya, ternyata anaknya. Ternyata ibunya. Tapi gak dapet, sorry banget. Terus rebutan pisau, terus Nano yang kerja sama cuy. Iya. Ya elah, bos. Dan di situ Nano jadi lemah kan? Menurut gua kayaknya kalau misalnya emang dia dari awal tuh, oh ini Nano versus Yuri. Episode 8 ini Nano versus Yuri aja gitu loh. Gak usah ada orang lain ya. gitu. Si Ploy, gue gak tahu karakternya lupa. Apa kayak mereka kayak adu ilmu kayak. Gue paling ingat pasti Nano keluar dari sekolahnya, keluar kan dia tembut itu. Keluar dari gerbang terus pada ngeliat kok tetap masih hitam putih nih gue gitu. Soalnya kan sempat tuh ada beberapa part yang berwarna. Ngomongin tentang di dunia ini tuh nggak hitam putih. Iya, dibilang kayak siapa yang tahu nih kelanjutan ceritanya, siapa mana yang bener, mana yang baik, mana yang menurut gue iya, kenapa nggak itu aja episode terakhir ya? Sekalian bikin mikir gitu. Sekalian bikin mikir sama beda banget. Iya, bener. Terus Yurinya juga di situ kalah kan maksudnya. Iya, Yurinya di situ kayak terpojok. Mungkin kalau nggak ada season selanjutnya kelar di situ sih. Menariknya di situ, oh ternyata Nano ada banyak. Iya. Gitu loh. Kita baru tahu kayak makanya kenapa selalu muncul lagi ya kan. Iya. Ternyata dia kayak Squidward ya. Maksudnya ada banyak kan ternyata. Squidward nggak cuma dia doang gitu. Episode 6 tuh gue juga yang pas dia jatuh dari atas tingkat gitu. Nah itu menurut gue oke lah. Itu gue teringat-ingat mulu tuh abis nonton kayak anjir gila. Boleh juga nih treatmentnya nih. Jamie James di kamarnya terus udah mulai hamil, terus udah mulai kesakitan. Bagian-bagian dia udah mulai struggle ya. Iya, dan itu pesannya bagus sih. Jadi itu keinget banget dan editingnya emang bagus. Sesimpel, coba kita tuker posisinya gitu kan. Kayak emang lo doang yang bisa seenaknya gitu. Ruginya selalu si pihak cewek kan. Iya, bener-bener. Sawadika, Jamie James. Akhirnya dia jadi ikut jadi aktivis perlindungan terhadap anak kan kayak gitu-gitu. Gitu. Akhirnya sekarang kalau di TK-TK say no to aborsi. Dia bawa anaknya main di playground besoknya gitu. Kasih seminar di kampus-kampus. Sama 3 lumayan lah. 3 tuh yang mana ya? 3 tuh yang Mini and the Four Bodies. Ya itu menurut gue lumayan disturbing. Maksudnya kayak iya lu jadi orang yang lolos dan dari itu stres sih gitu. Digangguinnya soalnya orang tuanya jadi ini juga gitu. Horor lah, lumayan horor. Skor? Gue 7 deh. Baik juga lu 7 loh. Gue 6,5. Masih bisa dinikmatin sih, maksudnya masih ada pesan-pesannya lah, bukan sekedar pesan sponsor. Bukan sekedar series biasa gitu loh maksud gue. Emang ada pesan yang bisa didapatkan. Terlepas dari keboringan dan ketidakjelasannya. Sebenarnya ada Yuri di sini menarik ya, nambah keseruan gitu. Spice. Cuma ternyata kayaknya kurang kurang dieksplor lagi gitu karakternya gitu. Semoga season 3 nanti bisa lebih seru dan lebih logis ya. Dan tetap main karakter semoga Nano sih, jangan ada grup baru gitu. Jangan ada mungkin habis itu bikin girl band ya, kita juga nggak tahu gitu. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, komen videonya, nyalain lonceng notifikasi, terus supaya bisa dapet update-update terbaru dari Sneakrip. Oke? Kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf ya. Kothotna, bahasa Thailand. Kothotna. Kothot. Kothotna. Aku amat ah. Yaudah. Dah.